Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberi kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini masih dapat belajar ya. Seperti biasa. Salawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman kebodohan yaitu zaman jahiliyah hingga ke zaman yang sekarang yang diterangi iman dan Islam. Anak-anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah, kaifa halukum? Baik, pelajaran kita kali ini ya. Majadah Sunnal An. Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran akidah, akhlak dan adab ya. Di pelajaran ini sebelumnya Ustaz mengingatkan kembali ya, di pelajaran sebelumnya Ustaz mengingatkan kembali di bab 1 dulu pernah kita mempelajari tentang kalimat tauhid dan sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Ya, bisa ya dilihat di artikel yang Ustaz tampilkan ini. Ya, ini adalah sekilas ya tampilan di buku. Bisa lebih jelas lagi dilihat di bukunya masing-masing. Baik, di bab 1 ya, kita mempelajari tentang kalimat tauhid dan sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Ya. Di selanjutnya di pelajaran pertamanya ya, masih satu bab ya. Pelajaran pertama kita mempelajari tentang makna la ilaha illallah. Mengenal Allah dapat dilakukan dengan cara memahami kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Yaitu makna tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, selain Allah itu ada makhluk. Jadi kita kalau menyembah selain Allah itu adalah syirik. Ya, syirik. Yang mensekutukan Allah, syirik adalah dosa besar. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Ya, di pelajaran keduanya kita membahas tentang mengenal Allah, mengenal adanya Allah melalui Al-Asmaul Husna ya. Ada 4 nama ya, namanya yaitu Al-Muhaimin, As-Salam, Al-Latif. Selanjutnya An-Nasir. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Ya. Itu adalah pelajaran yang kedua ya, yang pernah kita pelajari. Al-Muhaimin, apa artinya Al-Muhaimin? Yang Maha memelihara. As-Salam, apa arti As-Salam? Yang Maha selamat atau Maha sejahtera. Selanjutnya Al-Latif, apa artinya? Masih ingat? Al-Latif artinya adalah yang Maha lembut. An-Nasir. An-Nasir apa artinya? Masih ingat? An-Nasir artinya Maha penolong. Saya yakin insyaallah anak-anak Ustaz masih ingat ya tentang pelajaran ini ya. Mengenal Allah melalui Al-Asmaul Husna ya, yang 4 nama ya, 4 nama ini ya. Nama yang kita pelajari sesuai materi kita ya. Al-Muhaimin, As-Salam, Al-Latif, An-Nasir ya. Selanjutnya di pelajaran selanjutnya ya, di bab 2 kita mempelajari tentang mengenal ibadah ya. Mengenal ibadah ya. Tentunya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada selain Allah itu adalah syirik ya, dosa. Ya, sama dengan mensekutukan Allah, termasuk dosa besar. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Tentunya ya,
pengertian daripada ya di pelajaran pertamanya kita membahas tentang pengertian dan macam-macam ibadah. Ya. Ibadah adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Cara kita mendekatkan kepada Allah. Buktinya adalah kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan saum, kita melaksanakan haji, dan segala perintah-perintah Allah. Ya, inilah ibadah. Baik, anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, ini sudah kita pernah pelajari ya. Diingat, mungkin anak-anak sekalian sudah masih mengingat. Ya, insyaallah masih ingat. Yang keduanya adalah belum kedua ya, yaitu macam-macam ibadah ya, macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah itu adalah ibadah hati ya, ibadah hati seperti apa? Niat, ya, cinta, berharap, takut, tawakal dan lain-lain ya. Cintanya kepada Allah, niat kita berharap, takut kepada Allah, tawakal kita berserah diri kepada Allah. Ya, ini adalah semuanya ibadah hati. Ibadah hati, ibadah lisan, yaitu mengucapkan syahadat. Ya, syahadat. Ya, kita bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Rasul. Selanjutnya membaca Al-Quran. Ya, ini adalah ibadah lisan. Berzikir, berdakwah, dan memberi nasihat. Ini semuanya adalah ibadah lisan. Ya, masih ingat kan? Ini masih baru ya kita pelajari ini. Ya. Insyaallah masih ingat anak-anak sekalian. Insyaallah keluar ini semua ujian. Ya. Ibadah anggota badan. Ya, ibadah anggota badan. Apa itu anggota badan? Kita melaksanakan sholat. Gerakan kita itu adalah anggota badan kita yang bergerak ya. Ini adalah melaksanakan sholat, saum, zakat. Ya, bergerak kita menggerakkan diri kita dalam beribadah ya. Haji, hijrah. Hijrah atau hijrah ke jalan yang baik ya, jihad. Berbuat baik kepada sesama manusia. Ya. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Ini adalah ibadah anggota badan. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, ya 3 macam ibadah tersebut. Ya, kita sudah lewati ya di pembelajaran sebelumnya. Nah, di pelajaran keduanya adalah keutamaan ibadah. Ya, keutamaan ibadah. Apa itu keutamaan ibadah yang masih ingat? Keutamaan ibadah memiliki kedudukan dan keutamaan yang tertinggi ya seorang hamba ya di sisi Allah Ta'ala ya. Bukan di sisi makhluk, di sisi Allah. Ya, itulah ibadah, keutamaan kita ya. Ketika kita sudah beribadah, berkhusyuk ya kepada Allah, maka tertinggilah bagi seorang hamba dari sisi Allah. Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Baik anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, di situ juga ada ayat menjelaskan bahwasanya di Quran surah Az-Zariyat ya. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, jelas ya. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Jin itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian akan selamatlah kita. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Nah, jangan sekali-sekali kita mengharap kepada makhluk ya. Itu yang kita mengharap kepada Allah. Beribadah selalu kepada Allah agar jangan terjerumus kepada kesyirikan. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah. Ya, di pelajaran ketiganya tentang panggilan ibadah ya. Panggilan ibadah seperti azan ya, panggilan salat yaitu azan ya. Azan yang pertama kali
dikumandangkan oleh bila muazzinnya Rasulullah siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Selanjutnya itu adalah membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah. Manusia soleh ya menyadari bahwa dirinya tergantung kepada Allah. Kita menggantungkan diri kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya, jangan sekali-sekali kita menggantungkan diri kita kepada makhluk, kepada ciptaan Allah. Karena selain Allah adalah makhluk. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jadi Allah itu lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah itu yang memberikan segala nikmat pada kita. Enggak ada lagi, enggak manusia, ya. Enggak kepada makhluk, jin, syaitan, enggak, ya, kepada Allah yang memberikannya. Anak-anak ustaz sekalian yang ustaz cintai karena Allah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah ringkasan sedikit ya tentang pembelajaran kita dari bab 1 hingga bab 2. Ya, Ustaz di sini temanya adalah mengingatkan kembali pembelajaran kita ya, karena pandemik saat ini ya, pandemik corona ya, tidak bisa membuat kita langsung belajar tatap muka ya. Dengan belajar tatap muka langsung insyaallah lebih maksimal, tapi kita maksimalkan dengan audio ini. Berbagai cara akan dilakukan ya untuk anak-anak di rumah tetap belajar. Anak-anak di rumah tidak tertinggal pelajaran. Doakan semoga cepat ya pandemik ini. Ya, semoga kita cepat masuk sekolah ya, belajar seperti biasa. Ya, canda gurau kita di sekolah. Belajar pun kita tidak memerlukan paket lagi ya, paket internet lagi, nggak memerlukan lagi wifi lagi, nggak memerlukan lagi HP lagi ya, nggak memerlukan komputer lagi, langsung kita belajar tatap muka. Apa yang mau ditanyakan langsung anaknya bertanya dan ustaz menjawab. Nah itulah yang kita harapkannya, kita tunggu ya, insyaallah ya, dengan doa-doa antum semua, semoga ini cepat berlalu ya, supaya kita belajar seperti biasa. Ustadz alami kurang maksimal ya untuk belajar seperti ini. Tapi tidak mengapa, tetap semangat. Motivasinya adalah kita belajar itu karena Allah ya. Belajar itu karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Pahalanya itu sama dengan pahala kita belajar seperti biasa ya, masuk majelis ilmu ya, masuk kelas majelis ilmu, pahalanya sama tetap. Yang penting anak-anak sekalian jangan ditinggalkan sholatnya ya, jangan ditinggalkan sholatnya, tetap ya, jaga akhlaknya, karena kita senantiasa belajar akidah, akhlak dan adab ya. Jaga akhlaknya di rumah, perbaiki akhlaknya. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah, demikianlah pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Di pelajaran berikutnya kita masuk kepada bab 3 ya, bab 3 tentang membiasakan diri berakhlak terpuji dan mengikuti akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.